Selamat Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur saudara kalau kita hari ini masih bisa beribadah bersama-sama walaupun kita tidak dapat bertemu atau datang ke gedung gereja, tapi satu hal kita percaya, pada saat kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, Ia ada di tengah-tengah kita. Saudara yang mempunyai anak kecil dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online kita yang alamatnya tertera di layar kita hari ini, iescsjsundayschoolweebly.com. Jadi saudara yang punya anak kecil dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online dengan masuk ke dalam link tersebut. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, minta Tuhan ampuni segala dosa kita, minta Tuhan sucikan kita, supaya kita boleh layak datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita bersaat teduh. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian mulia bagi Allah. Karena sungguh Dia Allah yang mulia, Allah yang besar.
saudara kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh datang menghadap kehadirat Tuhan yang kudus. Engkau Raja di atas segala Raja. Bapa, Engkau Allah yang begitu sungguh mulia, seperti lagu yang kami nyanyikan. Bapa, kami sadar kami tidak layak untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami orang yang berdosa, kami kotor dan hina Bapa. Tidak layak sungguh datang menghadap kehadirat Tuhan yang kudus. Bapa, ampuni segala dosa kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kami mau beribadah hari ini Bapa. Tolong sucikan kami, biarlah pikiran kami, mulut kami, isi hati kami, semuanya boleh terarah kepada Tuhan saja. Tolong kami Bapa menggunakan jam ini dengan sepenuh hati untuk menyukakan hati Tuhan. Bapa, pimpin ibadah hari ini, pimpin setiap kami, pimpin hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Pakai dia dengan sungguh heran, urapi kata-kata di dalam mulutnya, biarlah apa yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah menurut kehendak Tuhan saja. Dan biarlah melalui firman itu setiap kami boleh ditegur, boleh dikuatkan, boleh dimenangkan kembali di dalam Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Saudara dipersilahkan duduk. Mari saudara kita sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini diambil dari Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 35. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita sambut bersama firman Tuhan ini dengan pujian Kristus Tuhan, Raja Dunia. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita mau sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menaikkan doa syafaat ini. Yang pertama saudara, saya mau ajak kita semua berdoa bersama-sama untuk keadaan pandemik
COVID-19 ini yang masih terus merajalela di seluruh dunia. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara, biar Tuhan mau menurunkan kasih-Nya, kasih setianya menjamah dunia ini. Dan biarlah pandemik ini boleh ditanggulangi. Kita sama-sama buka suara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh sama-sama datang berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami sekali lagi, Bapa. Bapa, kami mau berdoa saat ini untuk keadaan pandemik COVID-19 ini, Bapa, yang masih terus merajalela di seluruh muka bumi. Tuhan, kami tahu siapakah kami. Kami hanya orang berdosa. Kami tidak layak, Bapa. Knowledge adalah dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau mengasihani kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Turut campur tangan Tuhan di dalam pandemik ini. Biarlah pandemik ini boleh ditanggulangi. Kami rindu Tuhan boleh ditemukan vaksin untuk mencegah virus ini, Bapa. Kami rindu Bapa, mereka yang sakit, yang terkena akan virus ini boleh dikuatkan, disembuhkan kembali. Kami mau berdoa untuk mereka yang kehilangan sanak saudara akan karena virus ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau hibur mereka, Tuhan yang mau kuatkan mereka, Tuhan yang mau tolong mereka supaya mereka tidak undur dari Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami juga boleh senantiasa menjadi berkat Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, Bapa, karena situasi ini. Tapi Tuhan tolong, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk keadaan di dunia ini. Sebagaimana kita tahu perekonomian di seluruh muka bumi tergoncang karena keadaan virus ini. Kita berdoa untuk setiap pemerintah di muka bumi ini. Berikan hikmat, supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap pemerintah. Waktu yang tepat untuk memulai perekonomian, apa yang tindakan yang harus diambil, dan sebagainya. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pemimpin negara di muka bumi ini, Bapa. Kami tahu pekerjaan mereka tidak mudah, tapi kami tahu satu hal, Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jikalau Tuhan tidak menuntun mereka. Tuhan tolong mereka. Berikan mereka hikmat bijaksana di dalam masalah ekonomi ini, di mana setiap negara mengalami masalah karena COVID-19 ini. Perekonomian terhambat, Bapa. Tuhan tolong. Berikan hikmat bijaksana langkah-langkah yang harus diambil. Kapan waktu yang tepat untuk memulai kembali bisnis, perekonomian. Tuhan tolong Bapa. Biarlah kami rindu Tuhan, setiap negara, khususnya negara dunia ketiga yang tidak mempunyai resource, mereka juga boleh dipulihkan lagi. Dan mereka yang kehilangan pekerjaan boleh kembali mendapat pekerjaan. Mereka yang tidak dapat bekerja karena virus ini, Tuhan, mereka boleh kembali tidak bekerja lagi. Tuhan tolong, kiranya Tuhan yang tolong pimpin Bapa. Saudara, yang ketiga, kita tahu keadaan khususnya di Amerika ini mengenai masalah race. Kita tahu begitu banyak demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Kita mau berdoa sama-sama, biar Tuhan yang mau tolong pimpin. Biarlah demonstrasi ini boleh berjalan dengan baik, dengan teratur, dengan tertib, tidak ada pergolakan, tidak ada kerusakan, dan lain sebagainya. Kita mau berdoa bersama untuk hal ini. Dan kita juga mau berdoa kita sebagai orang Kristen, di mana kita punya satu fungsi di dalam masyarakat ini, supaya kita boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk keadaan khususnya di Amerika ini, di mana begitu banyak demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Bapa, kami mau berdoa untuk demonstrasi ini. Biarlah demonstrasi ini boleh berjalan dengan tertib, dengan teratur, dengan aman Bapa. Biarlah tidak ada orang-orang yang menunggangi demonstrasi ini untuk melakukan kekerasan ataupun mengambil advantage dari demonstrasi ini. Kami rindu Bapa, demonstrasi ini boleh berjalan tertib dan suara orang-orang ini boleh didengar. Kami mau berdoa, kami sebagai anak-anak Tuhan, tolong ingatkan kami, fungsi kami di dalam masyarakat.
Tuhan tolong berikan kami hati, kami boleh mengasihi setiap orang tanpa peduli warna kulit mereka. Kami boleh mengasihi setiap orang di sekitar kami, di mana Tuhan tempatkan kami. Karena kami tahu satu hal Bapa, apapun warna kulit kami, apapun keberadaan kami di muka bumi ini, kami semua adalah manusia yang berdosa, yang hanya dapat menerima kasih Tuhan karena anugerah saja. Tuhan tolong kami membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami. Tolong kami membuka hati kami, peduli kepada orang-orang sekitar kami. Tolong kami menjadi saluran berkat Tuhan dan pakai kami Tuhan, biarlah melalui kami, hidup kami. Semua orang boleh melihat sungguh Bapa Engkau mengasihi setiap orang tanpa peduli warna kulit. Dan tolong kami menjadi alat dan saluran Injil Tuhan yang hidup. Terima kasih saudara. Saudara, yang keempat, terakhir, kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita masing-masing, di mana kita akan direncanakan akan memulai kebaktian dalam waktu yang singkat. Kita berdoa untuk persiapannya, supaya pada waktunya sungguh kita boleh kembali bersama datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Mari kita buka suara. Bapa, kami mau berdoa juga untuk gereja kami. Terima kasih untuk gereja kami. Untuk saat ini kami masih boleh beribadah walaupun kami tidak dapat datang ke gedung gereja. Bapa, kami mengucap syukur untuk itu, tapi kami sungguh rindu satu hal, di mana kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan bersama-sama beribadah, bersekutu dengan saudara seiman. Tuhan tolong kami pada waktunya, biarlah kami boleh dipersiapkan, gereja boleh dipersiapkan, setiap perencanaannya Bapa, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh datang dengan leluasa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan doa-doa ini Bapa yang masih jauh dari sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Timotius. Sebelumnya mari kita menaikkan satu lagu namanya Ajaib. Karena sungguh dia ajaib, Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan dengan akal budi kita saudara. Siapa dia, siapa kita. Begitu luar biasa, begitu agung, tapi dia mau memberikan kasihnya untuk kita. Namanya Ajaib.
Selamat pagi, selamat beribadah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh beribadah di hari Tuhan, di rumah Tuhan maupun juga di tempat masing-masing. Nah, pagi ini saudara, kita tadi sudah membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Namun sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita sekali lagi mohon pertolongan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami datang menyerahkan setiap kami yang sebentar akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena firman-Mu adalah roti hidup kami. Ampuni segala dosa kami, sehingga firman Tuhan tidak terhalang untuk kami terima menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sertai juga hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, boleh dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin pernah lihat atau juga pernah dengar ada orang yang lagi kesel, lagi frustrasi, atau dia marah lalu berteriak Jesus. Saya percaya saudara pernah mungkin dengar ya. Tapi apakah saudara juga pernah dengar ada orang yang berteriak ketika dia emosi? Hitler, Mother Teresa, Buddha, atau Saddam Hussein. Saudara, ketika kita mendengar ada orang yang menyebut ya Jesus, kira-kira kenapa saudara sekalian dia menyebut nama ini? Ya mungkin dalam hatinya yang lagi emosi, nama Yesus itu keluar tanpa dia sadari. Mungkin juga nama Yesus sering dia dengar. Mungkin juga dia merasa dengan meneriakkan nama Yesus bisa menghilangkan emosinya. Ya bisa juga dia latah, ikut-ikutan orang lain meneriakkan nama Yesus yang akhirnya jadi kebiasaannya dia. Apapun alasannya, tentu salah memakai atau menyebut nama Yesus sembarangan dalam keadaan emosi lagi. Tim Tebow, seorang pemain basketball, seorang pemain baseball Kristen profesional untuk tim New York, suatu hari dia diminta komentarnya. Apa yang Anda akan katakan kalau mendengar seseorang yang lagi emosi, yang lagi marah meneriakkan nama Yesus? Dia terdiam sejenak, lalu dia menjawab, ya saya hanya akan berkata, Jesus love you. Beberapa orang lain, orang Kristen juga, mereka menjawab, blessed be his name. Forgive us our sin. Dan Son of God, have mercy on me and the whole world. Saudara, dari jawaban mereka, kita tahu orang-orang ini mengerti nama Yesus. Anak Allah itu kudus dan berkuasa, sehingga tidak boleh asal-asalan meneriakannya. Kisah Rasul yang baru kita baca tadi, pasal ke-9 ayat 32 sampai 35, itu adalah suatu peristiwa, saudara sekalian, setelah hari Pentakosta. Para rasul menyebar, memberitakan Injil ke berbagai tempat. Pada waktu itu sampailah Petrus di kota Lida. Kita lihat dan kita bisa baca ayat yang ke-32, ayat yang ke-33. Di situ dia ketemu dengan seorang yang sudah lumpuh 8 tahun. Kita mencatat namanya Eneas.
Dan di pasal yang ketiga, saudara, Petrus juga ketemu seorang lumpuh sejak lahirnya. Tapi di sana tidak ditulis siapa namanya. Jadi saudara, yang satu lumpuh sejak lahir dan yang satu lagi lumpuh sejak 8 tahun lalu. Eneas bukan pengemis, tapi yang satunya lagi dicatat sebagai orang yang meminta sedekah. Kesamaan dari keduanya, sama-sama tidak bisa jalan. Sama-sama tidak bisa melakukan segala kegiatan, termasuk merawat dirinya sendiri. Hidupnya sangat tergantung kepada orang lain. Maka pengharapan mereka tentunya bisa berjalan, bukan? Bisa melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa tergantung kepada orang lain. Waktu itu Petrus hadir di sana dan mau memenuhi harapan si lumpuh. Tetapi Petrus tahu yang bisa menyembuhkan si lumpuh itu bukan dirinya, tetapi pribadi yang dia percaya dan tinggal di dalam dia. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-34 kita juga bisa membaca di screen, Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Sama mirip dengan di pasal yang ketiga, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang lumpuh, kedua-duanya sembuh, bisa berjalan karena nama Yesus Kristus. Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan dan melepaskan kita dari situasi sekritis apapun juga. Petrus mengandalkan Yesus dan kuasanya, bukan dirinya. Alkitab tidak mencatat Petrus berkata, saya menyembuhkan engkau dengan kuasa yang ada padaku, sembuhlah. Atau dengan iman dan kuasaku, berjalanlah. Petrus tidak berkata demikian. Petrus hanyalah pengantara kesembuhan, pengantara orang tengah kesembuhan buat Eneas. Dengan kuasa nama Yesus, orang lumpuh itu sembuh. Nah, kalau kita melihat saudara, di dalam versi King James Bible, dicatat di situ, Jesus make thee whole. Di dalam Good News Translation, memakai Jesus Christ makes you well. Nah, ada dua pengertian di sini. Pertama, sembuh dari lumpuhnya termasuk kalau ada penyakit lainnya. Jesus make thee whole. Bukan hanya lumpuhnya, tetapi kalau ada penyakit lainnya juga sembuh. Bahkan dosa-dosanya diampuni karena dia percaya kepada nama Yesus. Arti kedua, sembuh saat itu juga. Ya, immediately. Eneas langsung sembuh begitu dia mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya Petrus. Satu hal yang kita lihat waktu Petrus menyembuhkan si lumpuh yang ada di pasal yang ketiga, dicatat di dalam ayat yang keempat, kita bisa lihat, dia menatap dan dia berkata, lihatlah kepadaku, lihatlah kepada kami. Petrus mau si lumpuh itu melihatnya. Dia mau perhatian si lumpuh itu fokus, tidak bercabang. Petrus mau meyakinkan si lumpuh hanya mendengarkan dia. Tanpa fokus dan mendengarnya, dia tidak akan sembuh. Yesus mau kita melihat fokus kepada dia dan hanya mendengarkan dia. Kalau kita bercabang hati dan tidak perhatian, Yesus tidak bisa bekerja di dalam hidup kita.
Petrus yang sudah menerima kuasa Roh Kudus di hari Pantekosta melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Segala kuasa adalah kuasa Yesus, bukan Petrus atau rasul lainnya. Petrus hanyalah seorang pengantara. Dia memberikan seluruh hormat bagi Yesus. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah dalam nama Yesus. Sebagai peran pengikut Yesus, seorang pengantara bukanlah pamer kuasa dan mujizat, tetapi supaya nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Apapun yang kita kerjakan adalah supaya semua orang memuliakan nama Yesus. Nama Yesuslah sumber dari kuasa kerajaan Allah yang akan dinyatakan secara sempurna. Ada beda antara para rasul dan pengkhotbah kesembuhan di zaman ini. Di dalam KKR kesembuhan zaman modern ini, mujizat menutupi berita Injil. Nama pembicara menutupi nama Yesus. Berita Injil ditutupi dengan berita kesembuhan, bukan berita pertobatan. Nama pengkhotbah menutupi nama Yesus. Dia meminjam nama Yesus untuk membuat orang-orang yang mengikut Yesus melihatnya sebagai orang yang hebat, sehingga jemaat memuji dia, bukan Yesus. Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat yang kedua dicatat di sana, kita bisa membaca, dan juga Tuhan Yesus sendiri di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-17 tidak pernah berseru, kerajaan sorga sudah dekat, mari datang dan alami kesembuhan dan mujizat. Tetapi baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus, dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tidak ada pemberita Injil sejati yang meraup keuntungan buat dirinya sendiri. Tidak ada hamba Tuhan sejati yang memiliki uang buat sewa jet pribadi, apalagi memiliki jet pribadinya sendiri. Pemberita Injil itu bukan selebriti atau punya gaya hidup seperti selebritis. Ya, dikenal, jadi terkenal tentu boleh karena pelayanan pemberitaan Injilnya. Saudara, Injil sejati yang diberitakannya haruslah tentang diri Yesus, kasih dan kuasanya yang menyelamatkan orang berdosa. Mujizat dan kesembuhan tidak boleh jadi yang utama. Tanda-tanda itu hanya menolong kita beriman bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan melenyapkan semua sakit penyakit dan kelemahan fisik kita. Saksi-saksi iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, mereka adalah orang-orang yang berharap penuh dengan percaya janji Tuhan, walaupun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 11:39 mencatat bahwa mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka percaya janji Tuhan walaupun tidak mengalaminya. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 20:29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Itu juga yang dilakukan Petrus. Memakai dan menunjukkan nama Yesus. Dia menonjolkan, mengutamakan, mengedepankan, dan meninggikan Yesus. Maka yang terjadi, saudara, adalah kuasa kesembuhan
kepada Eneas. Sesudah Eneas sembuh, ada satu hal luar biasa terjadi. Di dalam ayat 35 pasal yang ke-9, di sana dicatat semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Penduduk dua kota sekaligus percaya kepada Yesus. Jadi mujizat terbesar adalah ketika seorang berdosa percaya kepada Yesus, bertobat. Orang yang sebelumnya berjalan di dalam kegelapan, di dalam dosa, berbalik. Jalan di dalam jalan terang, jalan hidup, yaitu Yesus yang adalah hidup. Di banyak bagian Alkitab menunjukkan nama-nama berkuasa. Saudara lihat ada beberapa, saya tampilkan Filipi 2:9 ayat sampai ayat yang ke-11. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, Yesus. Di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian pasal 4 ayat yang ke-30, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Yohanes 14:13, apa juga yang kamu minta dalam namaku, Yesus Kristus yang berkata, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab perkataan daripada Tuhan Yesus dan Allah Bapa sendiri menunjukkan namanya berkuasa. Nama Yesus kudus, nama Yesus berkuasa. Lalu apa boleh kita menyebut dan memakainya sembarangan? Apalagi bersumpah serapah memakai namanya? Ya tentu tidak. Hanya mereka yang tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh yang menyebut namanya dengan sembarangan dan tidak hormat. Kita tahu di dalam 10 hukum Allah, hukum yang ketiga berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi berhati-hatilah dalam menyebut nama Yesus. Jangan sembarangan, jangan sembrono, dan juga dengan tidak hormat. Ada beberapa kisah sejarah, catatan sejarah sebagai ilustrasi, saudara bisa lihat. John Lennon, siapa yang tidak kenal? Salah seorang anggota band terkenal The Beatles. Pada suatu interview dengan American Magazine di tahun 1966, dia berkata kepada sang reporter, kekristenan akan berakhir dan hilang. Saya tidak perlu menjelaskannya. Kalau kekristenan akan berakhir, kekristenan satu hari akan hilang. Kenapa? Saya nggak usah jelaskan. Pengajaran Yesus itu terlalu sederhana. Sekarang ini, yaitu The Beatles, sekarang ini kami lebih terkenal daripada dia, yaitu Yesus.
Apa yang terjadi kemudian? Sejarah mencatat John Lennon ditembak oleh fansnya sebanyak 6 kali. Thomas Andrews, orang juga terkenal. Saudara mungkin juga tahu. Dia yang mendesain kapal Titanic. Ketika ditanya oleh reporter, seberapa aman kapal Titanic Anda ini? Sekali lagi, sejarah mencatat. Dengan bangga dia menjawab. Seberapa aman kapal Titanic yang Anda buat ini? Bahkan sekalipun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal aku ini. Apa yang terjadi, saudara? Saat pelayarannya ke Amerika ini, kapal yang menabrak gunung es dan terbelah 2, lalu tenggelam. Amsal Solomon 18:21 mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Untuk itu pakailah lidah kita, kata-kata kita dengan benar dan tepat. Walaupun lidah tidak bertulang, bukan berarti kita boleh memakainya sembarangan, apalagi melawan hukum Allah. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, itu suatu kebetulan aja, ya, John Lennon sama Thomas Andrews atau yang lainnya. Ya memang sudah waktunya orang itu meninggal. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita punya kuasa penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Firman Tuhan mengatakan satu helai rambut kita jatuh pun diketahui oleh Tuhan. Apalagi John Lennon yang akan ditembak mati, atau kapal Titanic buatan Thomas Andrews tenggelam, masa Tuhan tidak tahu? Yesus adalah Tuhan dan Raja. Namanya penuh kuasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diketahui Tuhan dan di bawah kontrol dan di bawah kuasa tangannya juga. Saudara, nama Tuhan Yesus punya kuasa. Sebab dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan seperti anggapan John Lennon, Thomas Andrews, atau yang lainnya menganggap Tuhan Yesus hanyalah seorang yang secara istimewa dipilih Allah untuk menunjukkan jalan hidup yang benar. Atau hanya sebagai sang pembuat mujizat. Teladan moral tertinggi, guru dengan hikmat yang luar biasa. Atau pendiri agama besar yang patut dihormati. Bukan. Saya berharap saudara masih ingat apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Kebetulan juga ibadahnya dipimpin sama Yuli. Yesus menyatakan siapa dirinya yang jauh dari anggapan orang-orang itu. Yesus menyatakan dirinya bukan salah satu jalan, juga bukan menunjukkan jalan, tetapi dia sendirilah jalan kepada Allah. Dia juga menunjukkan dirinya adalah Allah. Sebagai penutup, saudara, kita mengerti nama Yesus berkuasa. Dan firman pagi ini kita terima dengan benar. Maka ketika kita menerima firman itu dengan benar, dengan konsep yang tepat, seperti apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya, maka saya berharap dan berdoa supaya kehidupan ibadah maupun juga keseharian kita perbaiki lebih baik.
Nah, bagaimana praktisnya, saudara? Yang pertama, mari kita memuji dan bersaksi bagi Yesus seperti si lumpuh yang disembuhkan, yang melompat-lompat serta memuji Allah. Kita yang dulunya lumpuh dalam tanda kutip, tidak ada pengharapan karena dosa, kita disembuhkan, kita diselamatkan. Kita yang harusnya binasa karena upah dosa yang kita perbuat itu, diberikan pengharapan hidup yang kekal di dalam Yesus. Seharusnya lah kita bergembira, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita memuji Yesus? Kita mencatat yang disembuhkan, ya melompat-lompat karena gembira. Kita tidak harus melompat, saudara mau melompat puji Tuhan. Tetapi biarlah kita ungkapkan ucapan syukur kita, nyatakan dengan memuliakan namanya dan memuji-muji dia sebagai satu kesaksian hidup kita kepada orang di sekitar kita, kepada orang banyak. Siapa Yesus? Nama di atas segala nama yang Allah berikan kepada aku, kepada kamu, kepada kita semua yang mau percaya kepada Dia karena Dia berkuasa. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di dalam kita berkata-kata, saudara sekalian, ya? Adakah kita menyebut nama Yesus atau dalam keseharian kita lebih banyak kita mengatakan tentang orang inilah, orang itulah, si dialah dan lain sebagainya. Kita lebih banyak berkata-kata, berucap berita ini, berita itu, buku ini, buku itu, dan kita lupa meninggikan nama Yesus. Untuk itu mari kita perbaiki dengan selalu menyebut dan mengingat namanya yang berkuasa. Nah, itu ada satu lagu saya mau tunjukkan kepada saudara, 217. Saya mau membacakan katanya, kata-katanya ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara tentu kira-kira tahu musiknya ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ayat kedua, nama yang menghibur. Baris yang kedua ya. Nama yang hibur kamu kemanapun ku pergi. Ayat yang kedua, ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku, pelindungku, benteng ya, perisai. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Ada pencobaan, nama Yesus. Ketika kita berteriak, Yesus tolong, maka pencobaan itu bisa kita lewati dengan kuat kuasanya. Ayat yang ketiga, indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Ya, kira-kira lagunya begitu, saudara tahu. Kata-katanya begitu indah, jelas yang disebut itu adalah nama Yesus. Ketika kita sedih, ketika kita susah, Dia menghibur, saudara. Maka puji-pujian itu penting, saudara. Karena memberikan kita satu kekuatan. Karena ketika kita memuji nama Yesus, kuasanya itu datang memenuhi kita. Menghadapi pencobaan. Dialah benteng, dialah perisai, dialah tameng kita. Untuk menghalau, untuk menghindar. Dan kita bisa berlindung. Karena namanya berkuasa. Yang ketiga secara praktikal saudara sekalian, kita tahu nama Yesus berkuasa apa? Mulai praktekkan. Ketika kita mau memuji Tuhan, praktekkan. Waktu kita memilih lagu-lagu pujian, penyembahan, dan pilih yang lebih tepat. Yang ada kata-kata Yesusnya, yang memakai kata Yesus Kristus. Banyak lagu hanya menyebut Tuhan. Seperti Tuhan kaulah harapanku. Tuhan engkaulah penolongku. Tuhan engkau maha kuasa. Saudara, lagu seperti ini
itu kurang jelas oknum sesungguhnya yang kita sembah dan kita puji. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Sebab kalau kita hanya sebut Tuhan tanpa nama, tidak tahu oknum itu siapa dan bagaimana dia itu seperti apa. Saudara, kita tahu nama menunjukkan pribadi dan karakter orang tersebut, bukan? Saudara, kita diberi nama, punya arti. Karena nama itu menunjukkan siapa saya. Karena nama itu menunjukkan karakter saya. Nama asli saya jelas bukan Timotius. Karena saya lahir bukan sebagai orang percaya. Nama Timotius itu saya diberikan waktu saya minta ketika saya mau dibaptis. Ya memang tidak harus semua orang yang dibaptis terus minta nama baru atau ganti nama baru. Tapi kalau mau ya boleh-boleh saja. Cuma waktu itu saudara, ya saya kan masih 3 nama. Kira-kira gitu, Chinese jelas banget kan. Lalu waktu lagi mau ganti nama Indonesia, karena waktu itu rame-ramenya begitu ya. Walaupun saya waktu ganti nama Indonesia mah udah telat banget lah begitu. Tetapi pada waktu saya mau dibaptis, saya tanya, ya saudara tentu sebagian kenal ya pendeta William Ho yang membaptis saya. Saya tanya, kalau saya mau ganti nama atau ya nama baptisan lah begitu ya, kira-kira apa? Nah itu dia yang kasih nama Timotius. Dan apa artinya? Saudara tahu, cari sendiri nanti begitu. Jadi nama memiliki arti. Nama itu punya kuasa. Waktu saudara menyebutkan, wah, saya anaknya Presiden Jokowi. Wah, pengaruhnya besar, saudara. Punya kuasa, bukan? Nama itu memiliki kuasa. Maka ketika kita memilih lagu, ketika kita mencari lagu, ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang memuliakan, nah itu harus jelas siapa yang kita muliakan, siapa yang kita tinggikan. Saudara kenal lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tahu ya, musiknya begitu indah, begitu bagus, kata-katanya juga bagus. Maka tidak heran banyak orang senang dan menyanyikannya. Dan kita tahu lagu ini ditulis oleh pendeta Wilhelmus Latumahina di tahun 2007. Dan latar belakang lagu ini apa? Ketika anaknya yang punya talenta musik yang begitu baik, dia melayani. Umur 17 tahun kecelakaan meninggal. Maka pendeta Wilhelmus dia mengarang lagu ini mengingat anaknya dan juga mau mengingatkan kita. Tetapi karena tidak memakai nama Yesus, tapi dia hanya memakai nama Tuhan atau memakai kata Tuhan, lagu ini lama-kelamaan jadi lagu umum. Dinyanyikan oleh semua kalangan orang. Ya memang tidak salah dinyanyikan oleh banyak orang. Tetapi akan lebih bagus, akan lebih jelas, akan lebih berarti, dan akan lebih mencapai maknanya kalau memakai kata Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Tetapi saya percaya pendeta Latumahina tentu punya alasan di balik itu semua. Kenapa dia hanya memakai kata Tuhan? Kita tidak membahas itu, tetapi yang saya mau saudara setelah kita mengerti, kita belajar bahwa nama Yesus itu berkuasa. Maka biarlah kita selalu mengingat, kita selalu memakai, selalu menyebut, selalu meneriakan nama yang berkuasa itu. Dan seperti lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan lagu itu adalah doa. Biarlah ini menjadi doa kita juga. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Yesus. Selagi aku masih kuat,
Aku mau melayani Yesus Juru Selamatku yang lebih dulu melayani aku bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Dalam menyembah, marilah kita menyembah Yesus yang patut disembah dan dimuliakan. Karena Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Juru Selamat kita. Marilah kita menjadi berkat. Seperti lagu hidup adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat, selagi Tuhan memberikan aku nafas hidup, aku mau menjadi berkat. Berkatnya siapa? Berkatnya Yesus yang sudah aku terima lebih dulu. Yang begitu banyak yang sudah aku alami. Dan aku mau bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain pun mengenal Yesus. Mendapatkan berkat Yesus. Khususnya berkat keselamatan. Saudara, mujizat terbesar adalah apa? Bukan sembuh. Betul orang yang sakit sembuh itu mujizat. Orang yang bangkrut akhirnya sukses lagi bangun. Itu betul mujizat. Banyak mujizat. Tetapi saudara, mujizat terbesar seperti firman Tuhan katakan adalah orang yang tidak percaya, yang hidup di dalam dosa, yang hatinya selalu keras melawan Yesus. Dia berbalik, dia bertobat. Orang yang seperti begitu bisa bertobat, saudara. Itulah mujizat. Maka apakah gereja terjadi mujizat? Oh, Roh Kudus turun, semua orang bisa berbahasa lidah. Itu bisa. Itu mujizat, itu betul. Tetapi gereja mengalami mujizat yang terbesar apa? Kalau setiap tahun membaptis orang. Orang yang bertobat. Orang yang berbalik 180 derajat dari kehidupan lamanya. Memiliki hidup yang baru. Yang dulu melawan Kristus. Sekarang menjadi anak Kristus. Anak Allah. Menjadi sahabat. Menjadi rekan kerja daripada Tuhan Yesus. Memberitakan Injilnya. Itu baru mujizat yang besar. Kita tentu bersyukur. Memuji-muji Tuhan kalau terjadi mujizat yang lain. Di antara gereja dan anak-anak Tuhan. Tetapi bagi saya mujizat terbesar adalah orang bertobat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan juga memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkati firman yang sudah kami dengar, ampuni kalau selama ini kami masih menyebut dan juga memakai nama Yesus dengan sembarangan. Mulai hari ini Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh selalu meninggikan, memuliakan nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Khususnya di dalam memberitakan Injil, mengenalkan siapakah Yesus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita mengucap syukur kalau kita boleh diingatkan kembali akan nama Yesus, nama yang mulia. Kalau kita boleh diingatkan kembali kalau kita bukan hanya tahu nama itu, tapi kita juga mengenal nama itu. Kita mengenal pribadinya di dalam hidup kita. Saudara, biarlah melalui hidup kita, kita boleh menjadi kabar yang memberitakan nama yang mulia itu supaya orang lain juga boleh mengenal Yesus. Dan saudara, kita juga punya kesempatan untuk mendukung gereja supaya boleh lebih banyak orang lagi mengenal akan nama Yesus itu melalui persembahan kita. Kita dapat mengirim persembahan, saudara dapat mengirim persembahan saudara melalui cek ke gereja masing-masing dengan catatan untuk IEC
atau saudara dapat mengirimkannya online melalui Zelle. Alamatnya tertera di layar saudara. Kita akan masuk menyanyikan satu lagu, Yesus Nama Maha Mulia. Dan saudara dapat mengirimkan, mempersiapkan persembahan saudara. Masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal nama yang indah itu. Kalau kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Bapa, kami rindu juga orang-orang lain boleh mendengar, bukan hanya mendengar, tapi boleh mengenal Yesus. Kami rindu Bapa, biar melalui hidup kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi pekabaran Injil Tuhan, supaya orang sungguh boleh melihat nama Yesus di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ikut serta mendukung gereja kami, supaya lebih banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, urapi persembahan kami, pakai persembahan kami, biarlah pekerjaan Tuhan boleh disebarluaskan, boleh lebih banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih, pimpin mereka yang punya kesempatan untuk memberi ataupun mereka yang belum punya kesempatan untuk memberi. Pakai hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Kita akan coba menghafalkannya bersama-sama 2 kali. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Satu kali lagi, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, kita akan masuk dalam berita gereja yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Hosea. Berita gereja. Okay. Yang pertama-tama, gereja memperkirakan dapat membuka kembali gereja untuk ibadah in person pada tanggal 21 Juni, Father's Day. Harap jemaat memperhatikan website gereja untuk melihat pengumuman hal ini. Untuk sementara ini, kebaktian akan tetap dilakukan secara rutin. Nah, saudara, County San Francisco sudah mengizinkan gereja buka tanggal 15 Juni, yaitu hari Senin. Namun hari Senin tidak mungkin kita adakan kebaktian, maka di San Francisco kita rencana mulai kebaktian tanggal 21 Juni
hari Father's Day. Dan San Jose, Santa Clara County belum memberikan pengumuman secara resmi, dan kita sekarang umumkan secara tentatif. Secara tentatif kita harap pada tanggal 21 yang sama, Juni ini kita harap bisa memulai bersama-sama dengan gereja di San Francisco. Tetapi sekali lagi saya umumkan bahwa ini adalah pengumuman dan yang tentatif. Okay. Dan kita tunggu harap dalam 1 minggu ini atau minggu depan bisa dapat kabar yang lebih jelas dari Santa Clara County untuk gereja San Jose bisa buka kebaktian di dalam gereja, bukan di luar gereja. Nah, pengumuman berikutnya adalah kebaktian tanggal 14 kita tetap online untuk kebaktian dipimpin oleh Sugio dan juga hamba Tuhan kita yang dari LA, penginjil Emil Cheng. Ada lagi berita? Saudara, kalau saudara berbeban untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan, harap bisa menghubungi hamba Tuhan, majelis dan koordinator dari setiap seksi, dan pelayanan saudara baik mengenai pelayanan mencakup kebersihan dan lain-lainnya, ya, itu boleh saudara hubungi juga setiap seksi, ya. Jadwal pembahasan Alkitab saudara boleh ikutin, ya, yang sudah tercantum di dalam layar ini. Saudara, saya harap saudara di rumah selama ini kita shelter in place, ya, ini kesempatan kita lebih dekat dengan anggota keluarga dan juga kesempatan kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dan juga bisa baca firman Tuhan lebih mendalam, lebih banyak untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan juga rohani kita. Berikutnya kita akan menyanyi doxology, ya. Kita menutup kebaktian pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menguatkan, menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh sampai bertemu pada kebaktian minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.